Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perhitungan pola tata tanam. Video ini ditujukan untuk memberi edukasi beserta membantu teman-teman mahasiswa Teknik Pengairan Universitas Brawijaya dalam memberikan pengetahuan tentang jaringan irigasi untuk menambah pengetahuan maupun untuk membantu dalam pelaksanaan tugas di Disda atau Desain Infrastruktur Sumber Daya Air. Jadi untuk awal mula mungkin saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang apa sih itu definisi pola tata tanam. Jadi untuk pola tata tanam itu sendiri kita bisa apa ya istilahnya dengan gampang lah mengartikan pola itu kan sebuah apa ya sebuah urutan yang selalu memutar gitu. Pola tata tanam berarti pelaksanaan tanaman, bukan pelaksanaan tanaman, pelaksanaan kita melakukan tanam untuk sawah di mana penanaman tersebut tuh terdapat polanya. Untuk fungsi dari pola tata tanam itu sendiri tuh untuk mengetahui kebutuhan air irigasi. Jadi dengan kita menghitung pola tata tanam, kita tuh dapat mengetahui kebutuhan air irigasi yang diperlukan dalam 1 tahun ataupun 2 tahun, tergantung pola tata tanam yang diinginkan di suatu irigasi. Jadi itu untuk pengantarnya. Mungkin kita akan langsung masuk ke dalam perhitungannya. Jadi di sini saya udah mempunyai contoh bagaimana perhitungan pola tata tanam ya. Ini adalah gambaran cara menghitung, bukan cara sih, cara ya menghitung pola tata tanam. Jadi di sini kalau dilihat di kolom sini ya, di sini banyak banyak data yang kita hitung sampai di akhir itu kita dapat mengetahui kebutuhan air bersih di sawah. Jadi kebutuhan air ini yang nantinya menjadi output dari PTT ini sendiri. Jadi untuk kita cara menghitungnya, pertama pastinya kita memerlukan sebuah data ya. Untuk eh, kita mahasiswa pengairan yang sedang mengambil mata kuliah di SIDA pasti kita udah mendapatkan data-data itu dari modul yang udah diberikan ya. Modul ini sudah berisi tentang data-data yang akan kita gunakan untuk menghitung. Jadi data-data yang diperlukan itu seperti data curah hujan, habis itu data evaporasi, data tanah, dan lain-lain. Data ini yang sangat kita perlukan untuk kita menghitung, pastinya ya. Setelah kita mendapatkan data, mungkin kita akan langsung masuk ke pelaksanaan perhitungannya. Jadi, awal mula kita melaksanakan pola tata tanam, kita itu harus menentukan bagaimana polanya. Jadi, kita tuh harus mengetahui, oh, pola kita itu seperti apa. Contohnya, di sini di contoh saya ini saya menggunakan pola di mana padi, padi habis itu palawija. Ini adalah polanya ya. Di soal sini ada pola tata tanam padi, padi, palawija. Sebenarnya untuk pola itu eh, juga tergantung sesuai dengan keperluan yang ada ya. Jadi untuk pola ini Nah, pola ini banyak macamnya, ada padi-padi, ada padi-padi palawija, ada padi palawija padi, ada padi palawija welija, atau seterusnya. Ini adalah macam polanya. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu. Sama kita tuh harus menentukan berapa umur padi yang kita tanam beserta berapa umur palawija yang kita tanam. Seperti contohnya di sini untuk padi saya sudah tertera memiliki umur 90 hari. Di sini juga padi 90 hari. Dan di sini ke untuk palawija saya mengambil kedelai yaitu umurnya 60 hari. Jadi ini data awal yang kita perlukan ya. Kita harus memerlukan bagaimana pola kita terlebih dahulu. Itu tergantung sama soal yang ada yang diberikan oleh dosen. Di sini untuk soal saya seperti ini dan kita harus menentukan mulai kapan kita menanam
tanaman kita. Kalau di sini saya memulai di tanggal di November periode pertama. Nah, di sini ada mana ini November periode pertama. Dan juga kita tuh harus mengetahui periode yang kita buat untuk pola tata tanam. Periode di sini artinya itu seperti ini. Contoh ya. Di sini periode 1 bulan itu ada 2 periode. Tapi di contoh ini 1 bulan ini ada 3 periode. Jadi kita tuh harus mengetahui berapa periode yang kita akan gunakan. Kalau misal 1 bulan ada 2 periode, artinya 1 bulan 30 hari, jika dibagi dua itu sekitar 15 harian. Jadi di sini saya menggunakan 15 harian. Tapi kalau di contoh satunya, ini kan 30, 1 bulan 30 dibagi 3 artinya 10. Jadi satu periode itu 10 harian. Di sini saya menggunakan 15 harian. Itu pertama, awal mulanya kita menentukan itu terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita udah mengetahui itu, kita harus menentukan waktu yang pas ya. Jadi contohnya, semisal tadi saya ingin menanam padi awal itu di bulan, semisal saya beri contoh di bulan Juli. Nah, jadi di sini awal ini Juli periode awal ini merupakan di mana periode saya menanam padi pertama. Nah, ini padi pertama. Jadi yang setelah-setelahnya ini kita anggap belum ada ya, kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu, kita hapus dulu, kita hapus dulu, kita hapus dulu. Misal kita ambil di Juli ya. Ini kan padi, padi di bulan Juli. Nah, tadi kan di soal saya sendiri kan padi ini umurnya 90 hari. Nah, di sini satu periode itu 10 hari. Jadi kalau mau 90 hari artinya ada 9 periode. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Jadi segini. Nah, ini artinya di sini di periode satu kita tuh menanam kenapa kok miring gini? Oh ya, lebih baik saya akan jelaskan kenapa kok miring gini. Pelaksanaan penanaman suatu irigasi itu tidak mungkin ditanam secara barengan. Istilahnya gini, ketika kita punya sawah 10 hektar, apa mungkin kita bisa menanam dalam satu periode atau dalam satu hari itu 10 hektar langsung? Itu jawabannya tidak mungkin. Mungkin bisa, tapi tergantung SDM atau berapa banyak orang yang atau petani yang ada di sawah tersebut. Tapi secara logika, kita harus memerlukan sebuah periode. Artinya, kita harus membagi dalam 10 hektar tersebut, kita harus membagi dalam, kalau di sini kita membagi 3 periode penanaman. Yang tadi sudah disebutkan 10 hari atau 15 itu tergantung dari kebutuhan. Di sini semisal 10 hektar itu tuh dalam periode pertama kita semisal menanam 3 kan tadi 10 hektar. Mungkin awal kita nanam 4 hektar. Nanti di periode selanjutnya kita tanam 3 hektar. Periode terakhir kita tanam 3 hektar. Jadi 10 hektar. Jadi mengapa kok di sini ada miring kayak gini? Di sini tuh mengartikan bahwa kita ini menanam suatu eh, tanaman di sawah itu tidak mungkin barengan. Maka dari itu, kenapa kok miring begini? Artinya dalam suatu sawah itu tidak semuanya itu kita langsung tanam. Kita tuh harus melaksanakan penanaman secara menerus gitu. Maka dari itu kenapa kok miring seperti itu? Lanjut, karena ini kan udah 9 periode atau 90 hari. Nah, ini udah artinya padi pertama. Dan kita harus ingat bahwa ketika kita menanam padi, itu kita memerlukan penyiapan lahan. Istilahnya padi ini kan tanaman yang memerlukan air yang banyak. Yang berarti kita tuh harus memerlukan menyiapkan lahan supaya kita tuh bisa menanam padi di sawah tersebut.
Jadi kita memerlukan yaitu eh, pe, pe- PL atau penyiapan lahan. Bentar, penyiapan lahan. Water leveling. Mana ya? Penyiapan lahan, penyiapan lahan. Nah, ini penyiapan lahan di sini. Penyiapan lahan di sini tuh sangat penting untuk kita menanam sebuah padi ya. Jadi ini contohnya. Jadi kita tuh harus menentukan penjenuhan. Jadi kan sawah atau padi ini kan memerlukan air yang cukup banyak ya. Sehingga kita tuh harus menentukan berapa perkolasi. Perkolasi itu istilahnya tuh infiltrasi. Infiltrasi yang terjadi di lahan sawah tersebut dan itu ada waktu yang nah ini tentu waktu yang diperlukan tuh sekitar 30 hari sampai dengan 45 hari. Itu untuk disiapkannya suatu PL atau penyiapan lahannya. Untuk definisinya. Jadi di sini ini kan diperlukan 30 atau 45. Nah, contohnya di saya sendiri PL penyiapan lahan di sini memerlukan waktu 45 hari. Jadi di sini mana? Nah, ini 45 hari kan artinya 15 ya. 45 hari kan artinya 30. 45 30 lebih. Ya kita anggaplah 30 lah. Nah, di sini itu merupakan PL atau penyiapan lahan ya. Nah, padi itu juga memerlukan yang namanya WLR atau water level apa ya R-nya? Water, water level oh salah, water layer requirement. Ya, jadi istilahnya tuh WLR tuh kayak eh, kita tuh ngasih pupuk gitu loh. Penggantian lapisan air karena padi itu membutuhkan air yang banyak sehingga kita memerlukan WLR. WLR itu biasanya tuh sekitar 1 sampai 2 bulan ya. Ini ada air yang diperlukan sama jangka waktunya itu 1,5 bulan ya. WLR mana ya? Nah, WLR ini. Nah, di sini contohnya ini WLR itu biasanya dilaksanakan itu 1 bulan setelah tanam ya. WLR ini misal WLR di sini punya saya 45 mulai WLR itu 30 hari setelah tanam. Jadi contohnya semisal ini padi saya kan November periode awal sampai Januari karena 90 hari ya. Karena satu periode 15. Nah, WLR itu dimulai ketika 30 hari atau 2 periode. Habis itu WLR gitu. Ini kan PL, WLR gitu. Nah, setelah padi satu sudah selesai, kita harus menyiapkan PL lagi. Penyiapan lahan lagi, habis itu padi lagi, habis itu WLR, habis itu bro. Nah, bro itu ibarat PL, tapi bro itu ibarat masa kosong gitu loh. Masa kosong kita tidak menanam. Di sini bro yang saya gunakan tuh 1 bulan lah istilahnya. Bro ini biasanya ketika penanaman padi, setelah itu ke penanaman palawija. Seperti itu. Nah, setelah kita udah mendapatkan pola tata tanam sesuai sama data maupun kebutuhan kita bisa masuk ke perhitungan selanjutnya. Jadi setelah tadi kita sudah merancang pola tata tanam, kita akan memasuki ke perhitungan selanjutnya. Cuma perhitungan ini sebenarnya tuh simpel, tapi memang memerlukan sebuah ketelitian lah ya, ketelitian dalam perhitungannya. Eh, dan sampai perhitungannya itu menghasilkan output yaitu kebutuhan airnya yang kita perlukan untuk mendesain sebuah jaringan irigasi. Mungkin saya akan nge-review terlebih dahulu tentang tadi perancangan pola tata tanam yang awal.
Yang awal tadi di mana awal tadi kan yang saya katakan bahwa kita memerlukan sebuah pola ya. Kalau pola di sini padi-padi palawija sudah ditentukan, lalu kita harus menentukan berapa periode yang kita gunakan. Kalau di sini periodenya 15 harian ya. Bisa 15 harian, bisa 10 harian, bisa 30 harian. Itu tergantung kebutuhan kalian ya, kebutuhan PTT kalian sendiri. Lalu setelah kita sudah menentukan itu, kita harus menentukan kapan awal mula kita tanam. Kalau di sini awal saya tanam di November periode pertama. Dan harus mengetahui bahwa kenapa kok miring kayak gini. Ini tuh menandakan penanamannya itu tidak dilakukan serentak langsung selesai. Yaitu kita tuh menanam dalam periode istilahnya berkala lah. Sehingga tidak semua lahan itu kita langsung ketanam gitu loh istilahnya gitu ya. Setelah itu mungkin menambah penjelasan lagi bahwa padi itu awal sebelum kita tanam kita memerlukan penyiapan lahan. Penyiapan lahan itu biasanya 30 hari atau enggak 45 hari. Di sini punya saya 45 hari. Dan perlu ditekankan lagi bahwa padi setelah 1 bulan penanaman padi itu ada WLR, water layer requirement, yaitu penggantian air ya. Nah, ketika transisi padi menuju palawija ini ada masa karantina lah ya, yaitu itu istilahnya kayak PL lah. Tapi kan PL itu penyiapan buat padi kita karena padi membutuhkan air yang lebih gitu loh. Jadi padi ini khusus lah. Nah, kalau palawija kita tuh mengkarantina tanah yang tadi kita sudah tanam padi tersebut. Mungkin itu untuk review tadi. Selanjutnya kita akan menghitung awalnya, yaitu kita harus menghitung koefisien tanaman. Koefisien tanaman, namanya koefisien itu ya istilahnya hasil dari riset atau apa ya, penelitian lah. Nah, untuk kita menentukan koefisien tanaman, kita harus menemukan pedoman. Untuk pedoman di Indonesia sendiri, setahu saya itu kita tuh bisa melihat di KP 01 ya. KP Irigasi 01 kriteria perencanaan. Di sini ada data-data, mungkin saya punya apa enggak ya? Kayaknya enggak punya, tapi di sini saya melihat di di soal saya di sini ada koefisien tanaman seperti ini. Jadi koefisien tanaman itu berbeda-beda ya, beda-beda. Ada padi, kedelai, jagung dan lain-lain. Ini termasuk palawija, padi ini termasuk padi. Nah, koefisien ini kita perlukan untuk kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi kita tuh harus mengetahui lah istilahnya untuk dari 1 sampai 15 tuh berapa nilainya, sampai 30 berapa. Misal padi ini dari 1 sampai 15 tuh 0,8. Nah, ini kok kosong nih. Ini kita bisa isi dengan cara interpolasi ya. Contohnya seperti ini kan tadi ini kosong. Ini tuh kita bisa interpolasi dari nilai yang paling kecil dengan nilai yang paling besar ya. Sehingga mendapatkan nilai yang di antara nilai tersebut lah istilahnya. Interpolasi lah. Jadi itu untuk melengkapi data-data yang bolong tadi. Ini yang merah-merah itu sebenarnya bolong tapi kita langsung laksanakan interpolasi. Nah, setelah kita dapat koefisien tanaman, kita bisa langsung memasukkan. Semisal nih, padi di November periode awal. Ini kan periode awal kan hari 1 sampai 15. Artinya kita memasukkan 0,8. Nah, setelah itu periode kedua yaitu 30 harian. Setelah 30 harian, artinya kita memasukkan yang 1,13. Ini selanjutnya sampai periode yang 90 di 90 hari. 90 hari semisal 90 hari itu 1,13. Nah, pas. Ini sama 1,13. Nah, yang bawahnya ini sama aja. Jadi gini, kenapa kok ini miring? Ini kan periode pertama awal nanam.
Ini di sawah, misal di sawah yang 10 hektar tadi, di 4 hektar awal itu ditanam terlebih dahulu. Ini misal yang 3 kotak ini itu semisal 10 hektar. Nah, di awal periode kita tuh menanam 4 hektar. Nah, jadi 6 hektarnya masih kosong. Setelah itu, setelah 15 hari, kita tanam lagi di 3 hektar setelahnya. Jadi sudah ketanam 7 hektar, tapi yang belum ketanam 3 hektar. Setelahnya lagi baru kita tanam. Nah, itu konsep yang tadi aku bilang periode. Aliasnya istilahnya ya, kita nggak bisa menanam serentak langsung. Gitu loh. Kenapa kok ini miring kayak gini? Itu pengertiannya. Nah, setelah kita mendapatkan ini koefisien, kita bisa lanjutkan lagi di sini, bisa dilanjutkan lagi di sini. Perlu diingat ya, koefisien tanaman itu ada ketika ada tanaman ya. Kita tuh harus bisa membaca ini ya. Ini ya, ini kan padi itu startnya di sini. Titik merah, bentar ya, biar nggak bingung. Titik merah ini, sorry, titik ini sampai titik mana? Aduh, kenapa? Apa? Titik ini sampai titik ini ada tanaman, ya kan? Kita lagi. eh Titik ini sampai titik ini itu adalah waktu kita menanam. Otomatis kalau kita tarik garis ke bawah ya, ke bawah sini ya, ini kurang tebel ya, kita tebelkan lagi. Nah ini, kurang tebel, tebelin lagi, maaf ya. Ini ya. Nah jadi dari awal sini sampai dengan mana tadi? Pola sampai dengan sorry mana? Sampai dengan sini ini ada koefisien tanaman ya. Ini untuk periode awal, tapi harus diingat lagi di mana di periode awal ini itu ada suatu pengkosongan aliasnya enggak ada tanaman, belum ditanam. Jadi ibaratnya harus pasti ada sebuah gap itu. Istilahnya pasti akan miring seperti ini. Miring seperti ini kayak gini. Nah, gini. Karena tadi udah saya jelaskan bahwa tidak kita tidak mungkin bisa menanam secara serentak gitu, ya. Dan kita harus mengingat bahwa ada palawija sama padi ya yang harus kita bedakan. Nah, setelah kita tadi sudah menentukan koefisien tanaman, kita bisa menghitung reratanya ya. Jadi rata dari koefisien yang telah kita hitung ya. Perlu diingat juga bahwa koefisien ini kita harus merata-rata tergantung dengan pola tata tanam yang kita buat. Istilahnya berapa pola tata tanam yang kita buat lah gitu. Di sini kan karena dua jadi ada dua rata gitu loh. Dua rata koefisien tanaman yang eh, aku buat gitu ya. Lalu setelah kita udah rata-ratain nilai koefisiennya, kita masuki evaporasi potensial. Untuk data evaporasi di sini sudah tersedia ya data evaporasi mana. Nah, ini data evaporasi karena saya kelompok 4 jadi menggunakan data ini. Ini tinggal kita masukkan sesuai bulan yang ada. Misal di bulan September evaporasi 4,65 kita masukkan sampai dengan akhir. Ini tinggal kita masukkan saja ya yang evaporasi potensial. Selanjutnya kita masukkan penggunaan air konsumtif. Nah, ini tuh gimana maksudnya? Jadi gini, tanaman kan perlu air ya, dan air yang diperlukan tanaman itu istilahnya gini, air di sawah itu kan mungkin bisa hilang tuh karena diserap tanaman maupun bisa dikarenakan terjadinya evaporasi atau penguapan. Nah, maka dari itu di sini ada penggunaan air konsumtif, artinya air yang digunakan di sawah tersebut, ya.
Air yang digunakan tuh air dari tanaman tersebut yang menghisap atau sawah bukan sorry padi yang menghisap air ataupun dari evaporasi yang terjadi gitu loh. Jadi istilahnya tuh kayak gini ya. Ini misal padi ya. Ini padi ya itu kan ada kemungkinan air itu diserap oleh padinya ya kan. Bisa juga karena evaporasi dan bisa juga karena perkolasi. Nanti ada perhitungannya juga ya. Jadi di awal di sini kita menghitung penggunaan air konsumtif yaitu dari perkalian antara koefisien tanaman dengan evaporasi yang terjadi gitu. Itu CU atau consumptive use ya. Nah, habis itu rasio luas tanaman. Nah, ini memerlukan apa ya? Bukan penjelasan sih. Sedikit pengetahuan lah. Istilah kan tadi kan kalau digambar ya kayak gini kan. Yang tadi ya kan. Nah, kalau kita gambar ini kotak tiga ini kan bisa kita imajinasikan seperti ini. Nah, itu tuh kita bisa tulis satu, dua, tiga. Duh, sorry ya kalau jelek ini pakai mouse. Empat, lima, enam. Nah, ya kan? Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Semisal nih, di sini rasio luas tanaman. Kita harus mengetahui rasio luas tanaman itu artinya berapa istilahnya kayak luas tanaman yang udah ditanam. Semisal kayak ini. Kita contohkan kota ini ya. Kita fokus yang di bulan satu ini ya. Di bulan satu, bentar ya, biar nggak bingung. Sabar. Nah, ini ya, kotak ini ya di atas ini ya. Ini kan di bagian biru-biru ini tuh udah ditanam. Tapi yang bagian sisanya ini, yang bagian sini, itu belum ditanam. Nah, kalau kita gambar paling gampang ini seperti ini. Seret. Sorry ya kalau jelek. Nah, bagian sini itu udah ditanam. Tapi bagian sisanya ini belum ditanam. Artinya rasio luasnya itu 1/6. Makanya di sini waktu awal ini rasio tanamannya luasnya yaitu 1/6. Ini untuk yang ini mana ini kan ini 1/6 ya. Seret. Nah ini. Nah ini 1/6 nih ya. Nah kita lanjut nih setelahnya satu, dua. Nah selanjutnya ini udah ditanam, sisanya belum. Nah kita gambar kotak lagi. Sorry kalau jelek. Spam sorry kalau jelek. Nah, tadi kan gini gambarnya. Seret. Udah ditanam ini. Udah ditanam yang bagian sini. Sorry, ini jelek ini. Bukan gini. Ini salah gambarnya. Semisal gini ya. Kotak, kotak. Ini kan harusnya gini. Kayak gini. Seret. Ini kotak. Ini kotak. Ya kan? Kita ingat, ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Ini lima. Ini enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kita lihat. Ini udah ditanam. Tapi bagiannya sisanya belum. Yang udah ditanam. Satu, dua, tiga. Jadi, rasio luasnya 3/6 atau setengah. Kita lihat di sini. 3/6 atau setengah nih. Yang ini, yang kuning ini. Oh, benar. 3/6 atau setengah nilainya. Nah, kita bisa hitung selanjutnya nih. Ini yang udah ditanam saat ini sama ini sama ini. Kita bisa hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Artinya 5/6. Nah, kita di sini bisa langsung nih. Di sini nih. Nah, ini 5/6. Gitu. Jadi untuk konsepnya kayak gitu. Semisal yang ini ya, yang kolom K ini ya. Ini kan semua ini full ini, nggak ada garis-garisnya. Artinya 6/6 alias satu karena
semua ditanam. Itu konsep rasio luasnya ya. Di gampang gampang lah istilahnya untuk mengetahui rasio luasan ini. Ya udah setelah kita udah mengetahui rasio luas tanaman, kita bisa nih menghitung semuanya ini. Nah, setelah itu kita harus ngerata-rata karena gini, luas rasio luas penanaman itu pasti satu kan. Lahan itu kan istilahnya lahan itu kan cuma satu, nggak mungkin lahan itu lebih dari satu gitu loh. Misalkan kalau 10 hektar, 100%-nya kan 10 hektar, nggak mungkin bisa 10 hektar yang mau kita tanam tiba-tiba jadi 12 nggak mungkin. Jadi di sini bukan total sebenarnya ini lebih ke rata-ratanya. Bukan rata-rata, ibaratnya berapa persen lah waktu tanam itulah di sini ya. Nah, setelah itu, setelah kita sudah apa tadi? Sudah mengetahui rasio tanam, kita bisa selanjutnya nomor 7 ini penyiapan lahan. Jadi di sini penyiapan lahan ini merupakan bagian yang penting saat kita akan menanam sebuah padi. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ketika kita menanam padi, kita memerlukan penyiapan lahan. Di mana penyiapan lahan ini bertujuan untuk kita ini istilahnya itu padi kan merupakan tanaman yang memerlukan cukup banyak air lah. Sehingga ketika kita akan menanam padi, kita memerlukan PL. Sedangkan ketika kita menanam palawija, itu kita tidak perlu PL atau penyiapan lahan. Jadi untuk penyiapan lahan sendiri ini penting untuk kita sebelum kita menanam padi. Untuk rumusnya seperti ini. Tapi dasarnya dari rumus ini kita ini memerlukan perhitungan M ini ya. M itu adalah penjumlahan dari evaporasi ditambah dengan perkolasi. Sebenarnya evaporasi ini juga kita harus menghitung evapotranspirasi. Intinya gini, kita ketika ingin menanam padi, tanahnya kan kita harus membasahkan tanahnya. Kita harus menyiapkan tanahnya. Nah, ketika tanahnya kita siapkan, kita tuh harus memperhitungkan. Ini misal tanah ya. Nah, tanahnya ini kita siapkan dengan kita memasok kebutuhan air. Nah, kita tuh menghitung, sebenarnya kita tuh menghitung air yang akan hilang, bukan ya, yang air yang kemungkinan akan hilang ketika kita melaksanakan penyiapan lahan. Jadi kan ketika kita ini sebuah tanah yang kosong ya, kita siapkan, kita kasih air. Nah, air yang hilang tuh kemungkinan dari perkolasi atau infiltrasi yang terjadi juga karena evaporasi. Nah, istilahnya itu rumus gampangnya seperti ini. Jadi kita tuh memerlukan apa ya, evaporasi yang terjadi dan juga perkolasi yang terjadi pada saat kita penyiapan lahan. Dan penyiapan lahan itu ada waktunya, waktunya itu sekitar eh, 1 bulan sampai 45 hari ya. Dan air yang dibutuhkan untuk penjenuhan itu sebesar 50 mm ya untuk penyiapan lahan. Kita langsung ke perhitungan saja ya. Jadi untuk perhitungannya sendiri di sini penyiapan lahan kita seperti yang saya jelaskan tadi, kita memerlukan data evaporasi. Data evaporasi di sini evapotranspirasi potensial ya. Lebih baik kita pakai evapotranspirasi karena apa ya istilahnya untuk kan evaporasi itu kan penguapan. Nah, evapotranspirasi kan istilahnya penguapan di mana ada kemungkinan ada tumbuhan yang ada di sana gitu loh. Ya, lebih bagusnya pakai evapotranspirasi. Tapi pakai evaporasi juga nggak apa-apa. Lalu kita memerlukan data perkolasi. Di sini kan semisal, nah ini adalah tabel untuk penyiapan lahan ya. Contohnya di sini di soal yang ada yang ada di sini. Di sini penyiapan lahan itu membutuhkan S sebesar 300, T sebesar 45. Di mana maksudnya T itu waktu, yaitu 45 itu 45 hari, dan S itu artinya 300 mm ya di sini. Mana? Nah ini 300 mm itu untuk penyiapan lahannya.
Jadi di sini 45 hari dan di sini 300 milimeter dan di sini M itu yang tadi yang ada di sini M itu adalah penjumlahan dari evaporasi ditambah dengan perkolasi. Nah, di sini kita memerlukan istilahnya interpolasi untuk menentukan bulan tersebut kita tuh membutuhkan M berapa gitu loh. Nah, contohnya gini, di sini kan evaporasi yang terjadi pada bulan Januari itu sebesar 2,19. Nah, ya kan? Nah, habis itu kita jumlah evaporasi dijumlah dengan perkolasi yang terjadi. Nah, tapi di sini kita jumlahkan langsung aja ya. Ini dijumlah dengan ini. Oh ya, saya lupa juga. Perkolasi ini nilainya itu tergantung dengan tanah yang ada di sawah ya. Ada jenis tanah seperti tampilan di sini. Ini jenis tanah yang ada di soal di sini tanah yang saya pakai yaitu tanah lempung liat berpasir. Jadi di sini ini untuk data tanah. Ini bisa dilihat di KP sebenarnya dan bisa dilihat sih sebenarnya di beberapa sumber-sumber untuk perkolasi berapa nilai perkolasi untuk setiap tanah. Kita kembali lagi. Jadi untuk pertama tuh kita menjumlah terlebih dahulu nilai evaporasi ditambah dengan perkolasi. Di sini ada rumusnya. Rumusnya itu ini rumusnya. Jadi kita tuh menjumlahkan eh, evaporasi ditambah dengan perkolasi. Tapi di sini ada nilai 1,1. 1,1 ini sebenarnya nilai yang digunakan untuk membesarkan nilai dari evaporasi yang terjadi di lahan tersebut. Jadi untuk rumusnya tuh 1,1 dikali evaporasi potensial tadi ditambah dengan perkolasi. Setelah kita sudah menjumlahkan, kita bisa mendapatkan nilai M. Nah, nilai M ini kan kita sudah dapatkan. Ini tuh nilai M, ya kan? M ini tuh nilai M ya. Nah, setelah kita dapatkan, nah kita baru menentukan berapa sih perkolasi yang kita butuhkan. Nah, di sini kita melakukan interpolasi. Jadi kan di sini tuh data perkolasinya, bukan perkolasi, sorry, penyiapan lahannya ya. Nah, data penyiapan lahannya itu didapat dari nilai M yang kita udah hitung tadi. Kita tuh akan mencari nilai, semisal di sini, nilai 5,1 5,159 ya. Di sini kan nilainya di antara ini. Nah, hasilnya itu pasti di antara 9,5 sampai dengan 9,8. Di sini kita cari interpolasi dan didapatkan nilai 9,59. Nah, ini seperti biasa kita pakai rumus interpolasi yang ada di Excel. Setelah itu kita udah dapatkan nih nilai penyiapan lahan untuk setiap bulan yang terjadi. Ya, jadi mungkin aku akan review lagi di mana penyiapan lahan kita membutuhkan data evaporasi dan juga data perkolasi. Untuk evaporasi bisa dicari di tergantung daerahnya, daerah mana itu bisa kita cari berapa besaran evaporasi yang terjadi di daerah tersebut, seperti misalnya di sini. Setelah itu biasanya evaporasi itu berbeda-beda tiap bulan. Lalu kita cari data perkolasi. Setelah kita dapat, kita masukkan rumus di mana kita mencari M. Setelah kita mendapatkan M, kita cari interpolasi dan interpolasi tersebut untuk mendapatkan berapa besaran penyiapan lahan yang kita butuhkan. Ketika sudah menyelesaikan perhitungan ini, kita bisa langsung masukkan penyiapan lahan yang kita butuhkan. Semisal nih September. Bulan September ini 11,319. Di sini kita ini 11,32. Ini sama aja, itu cuma pembulatan angka belakang koma 2. Di sini juga sama saja 11,29. Sini juga 11,29. Itu untuk perhitungan penyiapan lahan. Selanjutnya seperti biasa, kita harus menentukan rasio luas penyiapan lahan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana kita tuh melihat di sini tuh sebagai
suatu wilayah ya. Kita ngelihat ini tuh sebagai suatu sawah gitu loh. Di sawah tersebut ini kan sawah nih. Nah, bagian yang ini, yang kursor saya ini, itu bagian di mana sawah kita di daerah tersebut itu sedang melaksanakan penyiapan lahan. Jadi kita bisa hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1/6. Nah ini sorry ini kenapa 1/12? Karena di sini kenapa kok ini 1/12? Karena di sini menghitung langsung dua pola tata tanam. Ketika satu tuh juga langsung aja 1/6 gitu. Nggak perlu sebesar ini gitu loh. Ini cuma istilahnya tuh kayak yang awal ini, yang kayak yang rasio awal ini sama aja. Ini cuma penyederhanaan aja ya. Kalau bingung kenapa kok ini per 12, ini tuh sama kayak yang ini. Itu cuma penyederhanaan, disederhanakan saja ya. Ini kita tuh langsung menghitungnya dalam dua pola tata tanam. Kalau satu ya udah 1/6 aja gitu. Oke, setelah kita udah menghitung rasionya, kita harus mengkalikan PL yang tadi kita hitung dengan rasionya. Kita dapatkan nilainya. Setelah itu kita menghitung yang WLR ya. WLR itu untuk lapisan air atau water layer requirement, di mana untuk perhitungannya di sini ibaratnya tuh air itu kan. Kan tadi sebelumnya udah dikatakan bahwa padi itu memerlukan banyak air dan buktinya itu di sini di mana ketika kita menanam padi kita memerlukan WLR ya, water layer requirement ya. Di mana WLR itu diperlukannya itu sekitar 50 mm ya untuk melakukan WLR ya. Ini di bagian KP untuk melihat nilainya. Jadi WLR itu kan 50 mm. Nah, itu dilakukan selama 1,5 bulan, ya, 1,5 bulan atau 45 hari, tergantung hari kalian berapa. Kalau semisal kalian melakukannya selama 1 bulan, ya udah, itu tinggal 50 dibagi dengan 30, itu aja, nilainya segitu. Itu WLR, jadi perhitungannya cukup simpel. Dimana di perhitungan saya ini, saya menggunakan 45 hari sehingga 40/45. Didapatkan ini sama persis yang kayak tadi rasio. Ini rasionya juga per 12 karena ini menghitungnya langsung pola tata tanamnya langsung dalam satu perhitungan gitu. Tidak dibagi seperti ini. Gitu ya. Lalu kita lanjut, kita menghitung untuk tadi kan perkolasi. Perkolasi udah belum ya? Oh, perkolasi belum ya? Nah, sekarang perkolasi. Nah, kalau perkolasi itu sendiri tergantung data tanah yang tadi saya sudah katakan. Udah kita masukkan aja semuanya. Habis itu kita kalikan dengan rasio luas perkolasinya. Di sini rasionya per pola tata tanam, jadi dipisah dan setiap pola tata tanam dikalikan sehingga ada setiap perkalian di perkolasi ini ya. Di sini ya. Ini cuma tinggal dikalikan dan ini data perkolasi itu bisa dilihat di beberapa sumber untuk tiap-tiap jenis tanah ya. Setelah kita udah mengkalikan perkolasi dengan rasionya, kita langsung ke consumptive use ditambah dengan rasio perkolasi dan rasio perkolasi. Jadi consumptive use itu apa ya? Air yang hilang karena penggunaan dari eh, tumbuhan itu sendiri, aliasnya dipengaruhi oleh ini di atas ini loh. Nah ini. Ini tuh dipengaruhi oleh koefisiennya sama evaporasi yang terjadi di daerah tersebut. Ya kan, istilahnya gini gampangnya, sebentar ya. Kan ini suatu sawah ya, ya. Nah, air itu kan bisa hilang karena beberapa hal. Pertama, karena diserap oleh tumbuhan. Kedua, karena panas dan airnya menguap. Dan yang ketiga, karena airnya terserap oleh tanah atau perkolasi. Dan ada juga
air bisa nambah ketika ada hujan. Nah, keempat item ini kita hitung sebenarnya di PTT ini, gitu. Lanjut, tadi kan kita sudah di consumptive use, kita tambahkan saja consumptive use yang udah kita hitung di atas dengan perkolasi yang terjadi. Lalu kita hitung kebutuhan air tanaman. Kebutuhan air tanaman tuh yang ini tadi mana ya? Nah, ini kebutuhan air tanaman yang ini. Ini kebutuhan total ya. Jadi kan tanaman yang berdiri sendiri itu kebutuhannya itu dia air yang dibutuhkan tuh tergantung evaporasinya, tergantung penyerapan airnya dan tergantung perkolasi yang terjadi gitu ya. Lanjut, setelah kebutuhan tanaman udah, kita cari kebutuhan air kotor. Kebutuhan air kotor ini penjumlahan dari kebutuhan tanaman dengan ditambah dengan WLR ya. WLR yang kita telah hitung sama penyiapan lahan. Istilah gini. Mana mana tadi apa ya? Oh ya, yang kebutuhan air sorry kebutuhan air kotor ya. Kan tadi kita analoginya gini. Suatu sawah ya. Sawah kita nanam padi. Kan tadi kebutuhan tanaman aslinya itu yang tadi aku bilang penguapan, air diserap oleh tumbuhan sendiri, sama perkolasi. Ini kan kebutuhan. Nah, ditambah dengan yang tadi kita sudah hitung, yaitu penyiapan lahan. Penyiapan lahan kan tadi membutuhkan air. Nah, itu juga termasuk kebutuhan air. Sama satu lagi, kita tadi udah melakukan WLR, sehingga ditambahkan juga dengan WLR. Maka jadinya ini adalah kebutuhan air yang kotor, ya. Ya, di sini makanya kenapa kebutuhan air kotornya dijumlahkan kebutuhan air tanaman ditambah dengan WLR ditambah dengan penyiapan lahan. Setelah kita hitung berapa curah hujan efektif yang terjadi, ya kan? Kemana ini? Nah, mana ya tadi? Nah ini, kan kebutuhan air. Kebutuhan air kan artinya air yang kita butuhkan, artinya air yang harus kita suplai ke sawahnya. Tapi ingat bahwa di Indonesia pasti ada hujan ya. Nah hujan, kalau hujan datang, petani kan otomatis senang ya, karena airnya sudah tersedia. Sehingga air yang kita tadi supply ini dikurangi dengan adanya hujan. Makanya kita memerlukan berapa besaran hujan efektif yang terjadi di suatu daerah persawahan tersebut. Nah, hujan ini sangat penting karena kalau kita eh, menghitung hanya kebutuhan yang kotor ini, nanti air yang kita udah supply ini terbuang sia-sia karena ada hujan yang terjadi gitu. Makanya dari itu kita memerlukan perhitungan untuk curah hujannya. Ketika kita udah mendapatkan data curah hujan, terutama kita udah mendapatkan curah hujan efektif, kita udah bisa langsung masukkan dengan mengkalikan rasio luas tanamannya. Habis itu kita cari untuk kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih artinya kebutuhan yang dari tanaman dan PL dan WLR dikurangi dengan terjadinya hujan efektif yang terjadi. Itu kita mendapatkan NFR ya untuk di sawah. Nah, ini kan masih di sawah ya. Nanti akan ada perhitungan eh, air bersih untuk di intake. Intake itu tergantung dengan efisiensi yang terjadi di eh, lahan sawah kita, daerah irigasi kita. Jadi itu untuk cara kita menghitung pola tata tanam. Dari awalnya kita mencoba polanya gimana, setelah kita mendapatkan polanya, setelah kita mendapatkan berapa umurnya, habis itu bagaimana pola yang terjadi, habis itu palawija apa yang kita tanam dalam 1 tahun maupun 2 tahun tergantung pola yang kalian inginkan. Kita menghitung kebutuhan air yang eh, kita perlukan untuk nantinya kita merancang sebuah jaringan irigasi itu. Itu pengertian secara gampang ya. Gampangnya
paling gampangnya secara umum lah, secara analogi itu sawah ya. Kita membuat sawah, sawah kan perlu air. Nah, kita hitung nih, berapa air yang kita butuhkan untuk kita nge-supply sawah tersebut. Nah, apa apa sih isi data sawah? Ya tumbuhan tanaman-tanaman yang kita harus tanam. Setelah itu kita tuh juga harus memperkirakan berapa evaporasi yang terjadi, berapa air yang diserap oleh tanaman, berapa air yang habis karena perkulasi, sama PL sama WLR ya. Ini untuk penyiapan lahan sama water layer ya. Ini juga penting untuk penanam padi karena padi merupakan tanaman yang membutuhkan air yang cukup besar. Nah, setelah itu kita juga memperkirakan hujan yang terjadi itu berapa supaya air yang kita berikan itu tidak losses, tidak terbuang sia-sia ke sungai gitu. Itu intinya pola tata tanam tuh kita tuh menghitung berapa kebutuhan sih, kebutuhan di sawah itu daerah irigasi itu berapa sih? Supaya kita tuh nanti ketika membuka intake ataupun membuka pintu air itu kita nggak terbuang sia-sia gitu. Air air untuk ke sawah tercukupi dan tidak ada air yang terbuang sia-sia. Itu untuk perhitungan PTT. Cukup sekian. Mungkin dari saya kalau semisal ada yang kurang jelas saya mohon maaf karena di sini saya memberikan sedikit pengetahuan yang saya pahami. Ketika ada eh, kesalahan mohon untuk diperbaiki. Silakan untuk komen. Saya harap video ini dapat membantu kita semua dalam memahami apa itu pola tata tanam dan ya semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.